kemudian peradaban Spanyol, ya, kemudian peradaban Romawi, ya. Tiba-tiba hilang begitu saja, langsung dibahas Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Nah, ini di antara tahun ada jeda di situ, kosong, tidak dibahas. Ya, memangnya tidak ada orang yang hidup pada masa itu, tidak ada yang memerintah pada saat itu, seolah-olah dipinggirkan kemudian tidak dibahas, dan sangat jarang sekali orang yang membahas hal-hal yang seperti ini. Nah, artinya jamaah sekalian, walaupun kita tidak bicara tentang sejarah Islam secara umum, yang kita bicarakan tentang sejarah Bani Israel, artinya jamaah sekalian, selama kaum ini masih ada, berarti sejarahnya ini masih bisa kita ambil pelajarannya, ya, sejarah yang tidak bisa diabaikan. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar kata Bani Israel, kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, seolah-olah Al-Qur'an ini dipenuhi dengan sebutan Bani Israel, bahkan berpuluh-puluh kali disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Ini kenapa kok seperti itu? Dan image atau stigma yang dimunculkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan Bani Israel pasti negatif. Nah, ini yang ingin kita gali, mengapa mereka seperti itu, sejarahnya bagaimana kok mereka seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang dikenal sebagai orang yang kaum yang keras kepala, tidak menurut kepada nabinya, orang yang pembangkang, orang yang tidak mau menuruti syariat Allah Subhanahu wa taala, menolak berbagai macam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka ini orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini potret mereka di dalam Al-Qur'an. Biasanya kalau kita membahas oknum, ya, kita akan tetap menjaga nama baik instansi tersebut, ya. Suatu instansi kita bicarakan dengan label yang baik, dengan cap yang baik. Tapi ada oknum-oknum yang kemudian istilahnya menyalahgunakan namanya, atau istilahnya kemudian tidak sesuai dengan visi dan misi instansi tersebut, atau orang yang justru menyeleweng dari aturan-aturan instansi tersebut, maka kita katakan oknumnya yang bermasalah, ya, oknumnya yang bermasalah. Sedangkan instansinya kita cap label baik. Tapi Bani Israel, jamaah sekalian, terbalik. Jadi Bani Israelnya, kalau kita bahas instansi, jadi instansinya yang dicap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan oknumnya yang dianggap baik. Ini terbalik. Ya, biasanya ini instansinya dianggap baik, oknumnya dianggap jelek. Ya, ini terbalik. Instansinya dianggap jelek semua, dicap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, tapi ada oknum-oknum yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat Bani Israel yang ingin kita telisik lebih jauh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel, tentu saja penamaan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan secara bahasa Bani artinya keturunan. Ya, Bani Abbas, keturunan Abbas, Bani Muttalib, keturunan Muttalib, Bani Hashim, keturunan Hashim, ya, termasuk bani-bani. Jadi istilah bani-bani ini adalah keturunan, anak cucunya. Hanya ada yang menarik di dalam agama atau istilahnya kultur Bani Israel, yang kemudian mereka menamakan diri dan disebut dengan Yahudi di zaman sekarang, ya. Di dalam agama Yahudi atau kaum Bani Israel yang dulu hidup, ini kalau mereka istilahnya menuliskan nasab mereka, maka nasab mereka dari segi ibu, dari sudut ibu yang mereka ambil, ya. Makanya ada istilah sibetun. Kalau di dalam apa istilahnya kultur Arab, termasuk kultur Islam setelahnya yang mengikrarkan kultur Arab tersebut, nasab seseorang itu biasanya dilihat dari ayahnya, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sebutkan beliau dari Bani Hashim, keturunan Hashim. Maka beliau termasuk cucu dari Hashim, cucu kesekian dari Hashim. Nah, di dalam Bani Israel, jamaah sekalian, berbeda. Dalam kultur mereka, nasab itu dinisbatkan kepada ibunya.
Makanya ada istilah sibtun. Di dalam bahasa Arab itu ada dua istilah. Ada istilah sibtun, ada istilah hafid. Hafid ini cucu, dua-duanya artinya cucu, ya. Sibtun ini cucu dari ibu. Cucu dari ibu, ya. Sedangkan hafid cucu dari ayah. Cucu dari ayah. Artinya kalau kita ingin melihat seorang anak ini merupakan hafid, cucu dari kakeknya dari sebelah sebelah bapak. Sedangkan dia merupakan sibtun, cucu dari sebelah ibu. Nah, ini perbedaannya. Nasab inilah yang kemudian dikenal dengan asbab, cucu-cucu, ya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Israil adalah sebutan Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya'qub alaihi salam, ya. Israil ini dari bahasa Ibrani. Isra artinya hamba, il artinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbedaan penamaan il, Allah ini sebetulnya perbedaan yang sifatnya lebih ke bahasa saja. Artinya ketika orang Nasrani bilang Allah, kemudian orang Yahudi bilang il atau istilah mereka dengan sebutan Yahweh. Nah, ini memang menunjukkan ke hakikat ketuhanan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang berbeda-beda dari segi bahasa, Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Israil ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ini merupakan laqab atau gelar dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, Nabi Ya'qub alaihi salam ini adalah anak dari Nabi Ishaq alaihi salam, ya. Dan Nabi Ishaq ini adalah adik dari Nabi siapa? Ya, Ismail alaihi salam. Jadi ayah mereka adalah Ibrahim alaihi salam, ya. Makanya disebutlah Nabi Ibrahim alaihi salam ini dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau punya anak Ismail, Allah jadikan nabi. Ishaq, Allah jadikan nabi. Keturunannya yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga jadikan nabi. Kemudian anak Ya'qub, Yusuf alaihissalam, Allah jadikan nabi, sampai ke bawahnya banyak nabi-nabi yang kemudian nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Di antara mereka banyak yang menjadi nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, atau Israil yang kita kenal dengan Israil, beliau menikah. Cerita pernikahannya ini agak unik sedikit, ya. Ketika beliau hendak bertandang ke daerah Palestina, beliau bertemu dengan paman dari ibunya yang bernama Laban, ya, nama paman beliau dari ibu, ya. Jamaah sekalian, Laban ini memiliki dua orang putri. Yang paling besar namanya Layya atau Lay'ah. Kemudian anak yang kedua namanya Rohil, ya, yang kedua. Nah, jamaah sekalian, anak yang pertama ini memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari segi paras dia kurang cantik, ya, juga memiliki kekurangan dalam pandangan, ya. Mungkin wallahu alam apakah rabun, minus, plus, wallahu ta'ala bagaimana. Jadi pandangannya memang minus, pandangannya memiliki kekurangan di dalam pandangan, juga dia ya bisa dikatakan tidak cantik. Sedangkan adiknya memiliki berbagai macam kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berikan dia paras yang cantik, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berikan Rohil atau tidak ada kekurangan pada diri Rohil sedikit pun. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ya'qub alaihissalam tertarik dengan adiknya tersebut, hendak menikahi adiknya. Ya, maka seperti biasa beliau kemudian mengkhitbahnya, ya, lalu kemudian ayahnya ini memberikan syarat maharnya simpel. Engkau bekerja, ya, menggembalakan kambing selama 7 tahun berturut-turut. Simpel, ya, 7 tahun berturut-turut. Artinya ini memang kerja yang begitu bisa dirasakan berat bagi orang-orang yang mungkin hidup di zaman sekarang. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lalu kemudian Nabi Yakub alaihissalam karena memang sudah tertarik dengan salah satu anak dari pamannya tersebut, lalu kemudian beliau pun mengerjakan semua yang diinginkan oleh calon mertuanya tersebut. Beliau kerja menggembala kambing selama 7 tahun berturut-turut. Selesai 7 tahun, ternyata yang dipersiapkan oleh ayah mertuanya ini justru adalah kakaknya yang ya bisa dikatakan kurang cantik, bisa dikatakan memiliki kekurangan. Iya, justru yang dipersiapkan untuk dinikahi oleh Nabi Yakub adalah kakaknya. Nah, akhirnya Nabi Yakub pun berkata, "Godar tabi, apakah engkau hendak mengkhianati perjanjian kita? Kan saya mengkhitbahnya adiknya, kok malah dinikahkan dengan kakaknya?" Ya, maka dia pun menjawab, "Bukan termasuk kebiasaan kami untuk menikahkan anak yang lebih kecil mendahului anak yang lebih besar." Nah, ini tentu saja adat ya. Artinya yang namanya adat ini bukan sesuatu yang harus atau istilahnya tidak boleh dilanggar sama sekali. Ya, ini berkaitan dengan adat. Akhirnya ayah mertuanya tersebut berkata, "Kalau kamu ingin menikahi adiknya," artinya digabung antara kakak dan adiknya, dan pada syariat yang di dalam syariat sebelum diturunkan Taurat, kemudian sebelum diturunkan Injil dan Al-Quran, ini masih diperbolehkan menikahi kakak dan adiknya sekaligus. Ya, akhirnya ayah mertuanya berkata, "Kalau kamu memang masih berniat untuk menikahi adiknya, gampang, kerja lagi 7 tahun. Iya. Dan subhanallah, keteguhan hati Nabi Yakub ini yang membuat beliau kerja lagi 7 tahun lalu kemudian menikahi adiknya. Ya, jadi dua-duanya dinikahi oleh Nabi Yakub alaihissalam, kakaknya yang bernama Layya, kemudian adiknya yang bernama Rohil, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa paras yang cantik. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, ini kecantikan Rohil ini tidak ada bandingannya di zaman itu. Tidak ada bandingannya di zaman itu ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah mertuanya lalu kemudian memberikan budak perempuan kepada masing-masing anaknya ya. Kepada anak perempuan yang pertamanya beliau berikan budak, kepada anak perempuan yang keduanya beliau berikan juga budak. Akhirnya dari istri yang pertama beliau punya anak, beberapa anak. Nah, tapi disayangkan dari Rohil ini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengaruniakan kepada Nabi Yakub alaihissalam anak. Akhirnya Rohil pun memberikan atau istilahnya menikahkan budak perempuannya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Iya. Nah, melihat adiknya menikahkan budaknya dengan Nabi Yakub alaihissalam, kakaknya ini ikutan. Ya sudah, saya juga akan menikahkan budak saya dengan suami saya Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya punya anak dari 3 istri tersebut ya. Anak yang kakak yang pertama, lalu kemudian 2 budak yang kemudian dijadikan istri oleh Nabi Yakub alaihissalam. Punya anak 10 anak. Dan masya Allah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan setelah memiliki 10 anak dari 3 orang istri tersebut, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rohil hamil. Ya, mengandung anaknya Nabi Yakub alaihissalam setelah sekian lama menunggu-nunggu kehadiran anak bagi suaminya tersebut, dan lahirlah kemudian Yusuf yang akan menjadi nabi di kemudian hari. Yusuf alaihissalam karena terlahir dari ibu yang Allah berikan paras yang cantik, maka Yusuf pun lahir dalam keadaan ganteng luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebihkan juga dari paras. Lalu kemudian lahir anak yang ke-12. Anak yang ke-12 masih dari istri yang sama, yaitu Rohil. Ya, lahirlah dari Rohil Bunyamin. Ada beberapa lafaz, ada Binyamin, ada Banyamin. Ya, Bunyamin. Nah, inilah yang menjadi adik Yusuf alaihi salam. Jadi adiknya Yusuf alaihi salam ya. Jamaah sekalian, karena memang begitu letihnya melahirkan anak yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rohil meninggal dunia pada saat itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 12 anak inilah yang menjadi keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan cikal bakal dari Bani Israel.
keturunan Israel alias keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian terjadilah peristiwa kisah Nabi Yusuf yang begitu panjang lebar yang mungkin tidak usah kita ceritakan ya, sampai pada kesimpulan terakhir Nabi Yusuf alaihissalam memboyong semua keluarganya dari Palestina ke Mesir. Pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam sudah memiliki kedudukan di Mesir, maka beliau memboyong semua keluarganya pindah ke Mesir. Artinya ini cikal bakal beranak pinaknya Bani Israel ini insya Allah akan terjadi di Mesir. Diboyong semua keluarganya sampai di Mesir, lalu kemudian mereka dimuliakan, mereka diberi jabatan, mereka diberikan istilahnya berbagai macam wewenang mengikuti arahan dan perintah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan ini berlangsung selama sekitar 300 tahun. Jadi beranak pinak menjadi banyak ya. Maka disitulah mereka, jadi keunikan Bani Israel ini karena mereka merasa turunan Nabi ya, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, mereka tidak menikah dengan orang Mesir asli. Mereka tidak menikah dengan orang Mesir asli. Jadi masih menjaga nasab mereka, menjaga nasl atau istilahnya keturunan mereka tidak bercampur dengan orang-orang Mesir, tidak bercampur dengan orang-orang Mesir. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pun meninggal pada saat itu. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi Yusuf alaihissalam ini meminta kepada Bani Israel, saudara-saudaranya, kalau aku meninggal lalu kemudian kalian hendak keluar dari Mesir, jangan lupa bawa jasadku beserta kalian. Bawa jasadku beserta kalian. Lalu kemudian dikuburkan karena jasadnya ingin dijaga, maka dikuburkan di pekuburan yang luar biasa rahasia, tidak diketahui kecuali oleh sedikit orang saja. Ya. Dan begitulah kehidupan Bani Israel di Mesir. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang membedakan mereka merasa mereka ini adalah turunan Nabi. Mereka ini turunan Nabi, ini yang membuat merubah sedikit demi sedikit karakter mereka. Jadi ada sedikit kebanggaan di dalam diri mereka, oh saya ini turunan Nabi, beda dengan manusia biasa. Saya ini lebih baik daripada kalian. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat inilah yang membuat istilahnya berbagai macam kekacauan, berbagai macam ketegangan antara Bani Israel dengan orang-orang Mesir asli. Ya, mereka mulai memandang Bani Israel ini sudah mulai istilahnya mencari masalah. Ya, sudah mulai mencari masalah. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu karakter orang. Padahal kalau kita ingin lihat, siapa di antara mereka yang bisa pesan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jadi keturunan Nabi? Tidak ada, ya. Saya jadi orang Jawa, saya jadi orang Gorontalo, saya jadi orang Sulawesi, saya jadi orang Sumatera, saya jadi orang Padang. Tidak ada satupun manusia yang bisa pesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas bagi seseorang kemudian mengaku, oh saya ini keturunan Nabi, oh saya ini keturunan Nabi, kalian harus menghormati saya, lalu kemudian menjadi orang yang gila penghormatan, kemudian seolah-olah semua perkataannya ini adalah kebenaran, padahal belum tentu, bisa jadi dia sudah melenceng dari ajaran kakek mereka, yaitu para nabi. Tidak menjamin bahwasanya keturunan seorang nabi ini merupakan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak menjamin, karena betapa jauh generasi orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan nabi ini lalu dia dibandingkan dengan kehidupan nabi atau kakek mereka sendiri. Ya, makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, di antaranya menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, fa'atammahunna, kemudian Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam. Sebagian mufasir berkata yang dimaksud dengan imam di sini adalah al-qudwah fid din, teladan di dalam urusan agama. Ya,
qala wa min dzurriyyati. Kemudian Nabi Ibrahim kembali berdoa, ya Allah, jadikan anak-anakku juga sebagai imam, sebagai teladan di dalam agama. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala la yanalu ahdiz zalimin. La yanalu ahdiz zalimin, tidak akan pernah mungkin ya ketetapanku mengangkat sebagai imam, sebagai teladan akan diterima oleh orang-orang yang zalim. Artinya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berkata kepada Nabi Ibrahim, turunanmu jika mereka zalim, mereka tidak termasuk imam, tidak termasuk teladan di dalam agama. Ini turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak mesti seorang yang mengaku turunan Nabi siapapun itu, lalu kemudian seolah-olah mereka sudah mengikuti jalan yang benar. Tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Tidak akan pernah mungkin dapat orang-orang yang zalim di antara turunanmu. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi Yusuf pun meninggal dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka hidup dengan berbagai macam ketegangan dengan orang-orang Mesir asli. Lalu terjadilah peristiwa antara satu dinasti dengan dinasti yang lainnya berebut kekuasaan di Mesir. Ya, berebut kekuasaan di Mesir. Kebetulan Bani Israel ini membela salah satu Fir'aun ya. Jadi Fir'aun ini jamaah sekalian gelar bagi raja-raja yang ada di Mesir. Ya, jamaknya Faro'inah. Jadi ini Fir'aun ini, Fir'aun ini, Fir'aun ini banyak. Tidak hanya satu. Ya, Bani Israel membela salah satu Fir'aun, beda dan kebetulan jamaah sekalian yang memenangkan perebutan kekuasaan pada saat itu adalah Fir'aun yang tidak dibela oleh Bani Israel. Dan inilah yang menyebabkan mereka akhirnya dijadikan budak, dijadikan tawanan perang, lalu kemudian diperbudak oleh Fir'aun ya, karena kalah perang. Kemudian mereka juga memiliki karakter. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di bawah perbudakan, dipaksa bekerja, kemudian dipaksa untuk istilahnya melakukan sesuatu, kemudian direndahkan, bahkan mungkin diperlakukan tidak seperti manusia, diperlakukan seperti binatang. Nah, ini yang membuat karakter mereka sedikit demi sedikit berubah. Mereka sudah ada sedikit kesombongan karena mereka istilahnya merasa mereka turunan Nabi. Kemudian di satu sisi juga mereka mengalami penjajahan, mengalami penaklukan, mengalami perbudakan yang luar biasa, dan inilah yang mempengaruhi kepribadian mereka. Ya, sedikit demi sedikit sudah mulai ada kebohongan-kebohongan, pengkhianatan dalam diri mereka. Kok kenapa seperti itu? Karena orang yang namanya budak terjajah kan, budak ini dia terkungkung dengan keinginan majikannya. Akhirnya agar selamat, agar cari aman, maka dia akan mengusahakan berbagai macam cara termasuk berbohong. Agar dia bisa makan, dia akan mengusahakan berbagai cara termasuk berkhianat. Agar dia aman, tidak disiksa oleh majikannya, mereka melakukan berbagai cara termasuk tidak menepati janji. Sifat-sifat buruk semuanya terkumpul dan kemudian seolah-olah tercetak dalam diri mereka. Dan ini sejarah mengapa mereka kok begitu, istilahnya sifat-sifat buruk dilekatkan kepada mereka semua. Ya, makanya ada istilah disebutkan oleh para ulama, tidak akan pernah mungkin orang Yahudi itu hidup berdampingan seperti ini. Jadi satu orang ini pasti tidak akan pernah merasa aman dari sesama Yahudi. Ya, makanya jamaah sekalian yang tinggal di Israel sekarang itu belum semuanya. Itu belum semuanya. Banyak di antara mereka yang menolak berpindah ke Palestina lalu kemudian mencaplok daerah Palestina. Kenapa? Karena mereka tidak merasa aman hidup sesama mereka. Ya. Kemudian ada di dalam syariat mereka juga yang mengharamkan riba kepada orang-orang Yahudi. Tentu saja ini syariat yang sudah mengalami tahrif, sudah mengalami penyelewengan ya di dalam syariat mereka. Di dalam syariat mereka yang sudah mengalami penyelewengan ini disebutkan mereka mengharamkan riba kepada orang Yahudi, tapi kepada non-Yahudi halal. Kepada non-Yahudi halal. Nah, artinya apa? Kalau saya hidup bersama-sama orang Yahudi, saya tidak bisa ngambil riba dari teman saya karena diharamkan. Akhirnya mereka hidup di tengah-tengah umat lain, mengambil riba, bangun bank ini, mendirikan bank ini, kemudian
menjadikan banknya sebagaimana. Ini semua karakter-karakter orang Yahudi yang ingin mengambil keuntungan dari uang-uang selain non-Yahudi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penaklukan istilahnya perbudakan, kezaliman yang dialami oleh Bani Israel ini juga tidak dengan serta-merta membuat seolah-olah istilahnya Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dengan mereka, tidak juga. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Walaupun mereka memiliki sifat-sifat yang begitu buruk yang melekat kuat di dalam diri mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memperhatikan kebaikan mereka. Ya, ada di antara mereka yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka lurus, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatim min." Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatim min wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Telah kami berikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab, ya, maka fala takum fi miryatim min, maka janganlah engkau berdebat, fala takum fi miryatim min liqaih, maka janganlah engkau memperdebatkan dengan mereka berkaitan dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka ada teladan-teladan yahdu nabi amrina, yang mereka menunjukkan dengan perintah kami lamma sabaru, tatkala mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oknumnya baik, instansinya yang rusak. Ya, ini jadi oknumnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan secara keseluruhan cap label Bani Israel ini adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diutuslah Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang begitu panjang yang mungkin tidak kita ceritakan, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Musa alaihissalam bisa membawa mereka semua keluar dari Mesir dalam satu malam. Ya, sebelum Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan mereka dan menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun la'natullahi alaih, karena memang kezaliman mereka ini sudah kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya ini sudah berada di puncaknya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai memikirkan Nabi Yusuf alaihissalam yang wasiatnya belum terpenuhi. Ya, seolah-olah ini tanda prediksi yang benar-benar terjadi. Kan tidak masuk di akal orang tinggal di satu tempat sudah beratus-ratus tahun, lalu kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut seluruhnya. Karena ini merupakan prediksi atau istilahnya ramalan yang diberikan oleh seorang nabi. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam mulai dicari jasadnya, mulai dicari kuburannya di mana. Ya, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya diketemukan, dan mereka setelah mencari-cari, dengan begitu susahnya mereka mencari-cari, mereka bertanya kepada orang-orang yang sudah tua dari generasi mereka. Ya, mereka jadi yang generasi muda ini sudah tidak tahu lagi di mana kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diketemukan, dibayangkan ya, ini disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir. Jasad atau kuburan Nabi Yusuf ini digali di dalam sungai. Ya, digali di dalam sungai, jadi ditutupi batu, lalu kemudian di atasnya ada aliran air. Ya, bagaimana sulitnya mengeluarkan jasad ini, tapi memang seperti itulah bentuk penjagaan mereka terhadap jasad. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, jasad para nabi ini termasuk jasad yang diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjaga dan masih utuh. Dan jasad inilah yang kemudian mereka bawa keluar, ya, dalam satu malam. Nabi Musa alaihissalam merencanakan pelarian menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun la'natullahi alaih. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kitab suci mereka disebutkan bahwasanya jumlah mereka ini pada saat itu mencapai 314.000. Bahkan mungkin di kitab-kitab yang lain disebutkan mencapai 1 juta. Dan ini jamaah sekalian bilangan yang tidak masuk di akal. Ya, ini belum tentu benar perkataan mereka, karena ini mereka ingin satu sisi juga hobi mereka ini menyelewengkan kitab, di sisi yang lain juga mereka ini
istilahnya ingin mengklaim bahwasanya diri mereka banyak. Diri mereka banyak. Padahal kalau seluruh dunia ya meludah ke kota Israel, itu tenggelam insya Allah orang-orang Yahudi di sana. Ya karena memang sedikit mereka dan daerah mereka kecil ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengabadikan perkataan Fir'aun tatkala Bani Israel ini keluar dengan Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Sesungguhnya mereka ini hanya kelompok kecil saja. Kelompok kecil saja. Artinya ada perbedaan antara perkataan atau klaim Bani Israel orang-orang Yahudi dengan Al-Quran. Dan tentu saja kita meyakini 100% apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian satu sisi yang lain, tidak masuk di akal mengeluarkan orang begitu banyak dalam satu malam tanpa ketahuan sama sekali oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak akan pernah mungkin terjadi kecuali ketika mereka memang jumlahnya sedikit lalu kemudian betul-betul istilahnya keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan inilah yang terjadi sebenarnya. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan mereka dengan perantara Nabi Musa alaihi salam. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dan mereka tentu saja ya satu hal juga yang tercetak dan terpatri di dalam diri mereka tatkala menjadi orang-orang yang terjajah, orang-orang yang menjadi budak dari bangsa Mesir adalah peribadatan orang-orang Mesir. Ya, jadi orang-orang Mesir kebiasaan mereka dan agama mereka ini agama yang menyembah berhala, berbagai macam sembahan, berbagai macam patung. Ini juga yang mempengaruhi karakter mereka. Karakter Bani Israel tatkala mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Maka mereka sudah menganggap biasa perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun mereka masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, namun pada kenyataannya mereka juga terpengaruh dengan kultur budaya orang-orang yang memperbudak mereka. Ya minimal ketika mereka dijadikan budak, minimal mereka disuruh untuk membersihkan patung-patung yang mereka sembah. Itu paling minimal. Ya, yang maksimalnya mungkin mereka dipaksa untuk menyembah patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, dan inilah ya juga yang mempengaruhi karakter Bani Israel. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hal yang pertama yang terjadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu kemudian kami selamatkan mereka sampai di perbatasan keluar dari Mesir. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Maka mereka pun mendatangi suatu kaum yang tengah beriktikaf, berkumpul di sekitar patung-patung sembahan mereka. Lalu mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong dong buatkan kami juga sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Dan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang mungkin kita menganggapnya sesuatu yang sangat bodoh sekali. Ya, Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada mereka, bahkan mungkin berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya, mengajarkan ketauhidan agar mereka betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam istilahnya melindungi mereka bagaimana agar mereka betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tatkala mereka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari berbagai macam kezaliman, hal yang mereka minta pertama kali justru dibuatkan sesembahan kepada nabi lagi. Yang diminta ini seorang nabi.
Jadi ini subhanallah luar biasa kurang ajarnya Bani Israil alaihissalam pada Bani Israil laknatullahi alaihi pada saat itu. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Nabi Musa alaihissalam berkata, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang betul-betul bodoh. Ya, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah indikasi pertama kerusakan akidah atau kerusakan moral Bani Israil. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka hidup bersama Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada mereka. Segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala mereka kehausan, tidak ada sumber air, mereka tengah bersama Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi asokal hajar, pukullah dengan tongkatmu al hajar, batu, fang fajarat min husnata asyrata aina, maka terpancarlah 12 mata air. Ya, qad alima kullu unasim mashrabahum, maka setiap orang sudah mengetahui tempat minumnya. Jadi 12 mata air ini disesuaikan dengan jumlah 12 anak atau istilahnya 12 sibetun, anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam atau Bani Israil. Jadi sudah bersuku-suku berdasarkan 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam tersebut. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka juga Allah turunkan al-manna was-salwa. Ya, al-man was-salwa. Al-man ini jamaah sekalian, ini makanan yang manis, makanan yang manis ya. Dikatakan di dalam beberapa tafsir ini terbuat dari madu, Kemudian wassalwa, daging burung. Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada mereka burung-burung untuk terbang ke arah mereka. Jadi seolah-olah datang, ya kita didatangi puluhan atau ratusan burung, ya sudah ambil, sembelih, begitu seterusnya. Dan nikmat ini tidak berhenti, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, di riwayat lain disebutkan bahwasanya 2 jenis makanan ini turun begitu saja dari langit. Ya, jadi kalau ditanya hujan makanan, ini betul-betul terjadi kepada Bani Israil. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan makanan, bayangkan. Ini makanan man wassalwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, karena sifat mereka yang buruk, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Nabi Musa, kalau makan ini saja bosan kita. Padahal ini luar biasa mewahnya ya. Jarang gitu kan istilahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar, tidak usah dicari, tidak usah dipesan, datang begitu saja, bahkan mungkin turun dari langit. Mereka bosan dengan makanan tersebut. Lan nasbiru ala ta'ami wahid, fad'u lana rabbak. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan biji-bijian, bawang-bawangan, sayur-sayuran. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada mereka. Apakah engkau hendak meminta mengganti yang lebih rendah, mengganti yang lebih buruk daripada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian? Dan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Bani Israil. Dan jamaah sekalian, ini sifat yang tidak boleh kita tiru juga. Kadang Allah Subhanahu wa taala Masya Allah memberikan kepada kita, ya terutama Idul Adha ini yang sering terjadi tanpa kita sadari. Setiap hari daging ya. Lalu kemudian kita berkata, ya Allah bosan daging terus, kita cari makanan, malah masak mie instan. Ya padahal itu makanan yang murah. Ya malah cari istilahnya sayuran di pasar. Ya padahal itu makanan yang murah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa daging yang melimpah pada saat hari raya kurban. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keluar dari lisan kita seperti yang keluar
dari lisannya Bani Israel. Bosan daging terus tiap hari begini begitu. Hati-hati. Ya hati-hati, jangan sampai sifat-sifat ini melekat pada diri kita tanpa kita sadari. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Taurat secara langsung. Ya, disebutkan dalam beberapa kitab ini disebut dengan 10 commandment, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan khusus ya. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini langsung dipanggil ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu, maka Nabi Musa alaihissalam pun seperti demikian kurang lebih ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Tur Sinai, ya maksudnya Bukit Sinai. Bukit Sinai ini ada di Mesir, cuman memang agak di luar sedikit. Sampai sekarang itu memang termasuk tempat yang disucikan. Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan beberapa keutamaan atau tempat-tempat suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa hadis yang lemah, ada juga beberapa hadis yang memiliki syawahid dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Ya, di antara tempat suci disebutkan dalam beberapa riwayat adalah Masjidil Haram, Al-Masjidul Aqsa, Al-Masjidun Nabawi, kemudian Al-Masjidul Aqsa, kemudian yang terakhir Bukit Sinai yang berada di Mesir. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa yang mengharuskan Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Selama 40 malam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tengah ditalqin atau istilahnya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang terjadi di kaumnya justru hal yang membuat Nabi Musa alaihissalam marah. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau tidak marah? Mereka mulai kembali ke kebiasaan lama mereka, yaitu menyembah patung, karena mereka sudah terpengaruh dengan kebudayaan bangsa Mesir yang menyembah patung. Mereka jadikan patung kerbau, patung sapi ya, patung sapi yang berlapis emas di luarnya, mereka sembah itu semua. Mereka sembah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan mereka, tapi mereka Masya Allah masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembah patung sapi, bahkan Nabi Harun alaihissalam yang merupakan saudara Nabi Musa alaihissalam mencegah mereka, hampir mereka bunuh. Hampir mereka bunuh. Ya, ini kaum yang seperti apa yang berani berbuat zalim kepada seorang nabi, bahkan hampir membunuh Nabi Harun alaihissalam. Padahal Nabi Harun alaihissalam istilahnya melarang mereka untuk menyembah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah menyelesaikan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam kembali mendapati mereka tengah beribadah dan menyembah patung. Nabi Musa alaihissalam luar biasa marah. Orang pertama yang didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam adalah saudaranya Harun. Lalu kemudian beliau menjambak janggutnya Nabi Harun alaihissalam. Ya, apa yang engkau perbuat? Apakah engkau hendak mengikuti ya, segala macam dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Harun alaihissalam menjawab, sesungguhnya mereka menzalimi saya, memaksa saya, wakadu yaqtulunani, dan mereka pun hampir-hampir membunuh saya. Ya, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali istilahnya mencari di antara mereka yang mana yang selamat akidahnya. Ya, yang masih selamat akidahnya, yang tidak ikut-ikutan menyembah mereka, Nabi Musa alaihissalam kumpulkan mereka, lalu kemudian ya kalau bahasa kita diberi pengarahan, kemudian diberi pencerahan kembali, diberi istilahnya masukan asupan tauhid kembali, diperbaharui iman mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun memerintahkan untuk membakar patung sapi tersebut. Dibakarlah patung sapi tersebut, lalu kemudian istilahnya dibuang ke sungai, ya dibuang ke sungai. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam tidak meninggalkan mereka yang berkhianat, tidak meninggalkan mereka yang
berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya. Nabi Musa alaihissalam pun memberikan orang-orang yang istilahnya memberikan hukuman kepada orang-orang yang menyembah anak sapi tersebut. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman atau taubat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ini hanya satu, baru bisa diterima taubatnya, yaitu harus membunuh diri mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Tatkala Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian menzalimi diri-diri kalian. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, dengan menyembah anak sapi, patung anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Hal tersebut lebih baik di sisi pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaikum, kemudian Allah akan memberi taubat kepada kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tata cara taubat mereka ini yang begitu mengerikan, dan tidak ada lagi jalan selain itu kalau ingin mereka istilahnya diterima kembali sebagai seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara mereka ada yang diberikan pisau. Tengah malam di kegelapan ada yang diberikan pisau. Sebagian saja yang diberikan pisau. Lalu kemudian mereka saling bunuh malam itu juga. Ya, saling bunuh malam itu juga. Ada yang terbunuh, ada yang selamat. Ya, yang terbunuh Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, dan yang selamat pun Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Jadi hanya diberikan beberapa, lalu kemudian mereka saling bunuh, tidak tahu tidak siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh tidak diketahui. Pokoknya malam gelap gulita. Iya, yang selamat Allah terima taubatnya, yang tidak selamat pun Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Jadi begitu tata cara taubat Bani Israel kalau ingin mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah Isya belum? Ya, 5 menit ya. Ya, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah mereka Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada khittah atau istilahnya agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang murni, di antara mereka masih tetap saja ada yang membangkang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara hal-hal yang dilarang di dalam syariat Bani Israel adalah mereka dilarang untuk bekerja dan melakukan apapun pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, ya. Dan jamaah sekalian, di antara profesi mereka ada yang berprofesi sebagai nelayan, Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan setiap datang hari Sabtu ini ikan-ikan ini berkumpul di pantai semua. Ada yang besar, ada yang kecil, berbagai macam jenis ikan Allah Subhanahu wa taala takdirkan datang pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Jadi mereka kebingungan, nah ini pas hari-hari yang lain ikan biasa-biasa saja, bahkan mungkin cenderung sepi. Tapi pas datang hari Sabtu, hari di mana mereka dilarang untuk bekerja, dilarang untuk mengerjakan sesuatu, justru datang ikan-ikan. Maka mereka jamaah sekalian karena kekeras kepalaan mereka tidak mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat sedikit siasat. Ya, sedikit siasat. Di malam Sabtu mereka pasang jaring. Ya, malam Sabtunya mereka pasang jaring. Mereka ambil kapan? Mereka ambil hari Ahad pagi. Jadi hari Sabtu jaring sudah terpasang, ikan sudah masuk perangkap, lalu kemudian mereka ambil hasil tangkapan mereka hari Ahad. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Ya, kita bisa menipu 100, 1000, 1 juta manusia yang ada di muka bumi ini. Kita bisa menipu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kita bisa bersiasat dengan berbagai macam siasat dan kelicikan. Tapi tidak ada satupun yang bisa bersiasat dan berpolitik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang berbuat itu, Allah jadikan mereka kera dan babi. Jadi dari manusia menjadi monyet, dari manusia menjadi babi, ya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak terbalik, ya. Kalau teori Darwin kan dari monyet menjadi manusia, tidak benar. Yang benar dari manusia menjadi monyet, menjadi kera. Ya, ini istilahnya hukuman bagi Bani Israel yang membangkang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas timbul pertanyaan, apakah monyet-monyet, kera-kera dan babi-babi yang sekarang hidup, apakah turunan mereka atau bukan? Iya. Jangan-jangan istilahnya kita makan teman sendiri, orang-orang yang istilahnya hobi makan babi, kita makan teman sendiri gitu kan. Iya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya mereka Allah takdirkan tidak beranak pinak. Jadi mereka ubah dari semula manusia menjadi kera dan babi karena pembangkangan mereka terhadap syariat, dan Allah takdirkan mereka tidak beranak pinak, jadi aman. Jadi aman bukan berarti boleh mengkonsumsi babi dan kera, ya. Artinya memang kera yang ada di zaman sekarang itu berbeda dengan kera yang Allah jadikan, atau istilahnya kera yang merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah pada suatu masa di mana Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Baitul Maqdis. Bani Israel yang hidup bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka inilah yang kemudian menyebut diri mereka dan disebut dengan sebutan Yahudi, ya, Yahud. Jadi mereka inilah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Musa atau hidup semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi istilah Yahudi inilah mulai dari zaman ini. Jadi sebelumnya orang-orang Yahudi ini hidup hanya berdasarkan suku-suku mereka. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Yahudi ini diantara keunikannya adalah syariat yang tidak mengajak orang lain masuk ke dalam agama mereka, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, dan walan tardo angkal yahudu, sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka, bukan agama mereka tapi ajaran mereka. Ya, bisa jadi seseorang KTP-nya muslim tapi pemikirannya persis seperti orang-orang Yahudi. Ini tujuan mereka, ya, mengeluarkan orang dari agama mereka tapi tidak memasukkan mereka ke dalam agama mereka, yaitu Yahudi. Ya, mereka hanya istilahnya agama yang bisa dikatakan agama yang paling rasis, agama berdasarkan ras mereka saja, tidak menerima orang lain masuk ke dalam Yahudi. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang Yahudi yang berkulit hitam ini di Israel ini kedudukan mereka lebih rendah daripada yang kulit putih. Ya, jadi kulit hitam ini padahal mereka bisa jadi memang betul-betul turunan Yahudi, betul-betul turunan Bani Israel, tapi tatkala mereka pindah ke Israel kemudian hidup dengan mereka, status kemasyarakatan mereka tidak sama dengan orang-orang yang kulit putih. Ya, justru kita dapati di antara mereka yang mendominasi pemerintahan mereka atau orang-orang yang menjalankan hukum mereka, tokoh-tokoh mereka justru orang yang kulitnya putih-putih, bule, ya. Di antara mereka ada yang mungkin rasnya Arab, ya, maksudnya orang Yahudi yang sudah lama hidup di negara-negara Arab seperti Yaman, seperti Irak, seperti negara-negara lain yang banyak di sana orang-orang Yahudi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Baitul Maqdis, membebaskan kota Baitul Maqdis, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasatallati kataballahu lakum. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, udkhulul ardal muqaddasatallati kataballahu lakum, masuklah ke dalam Baitul Maqdis, ya,
bumi yang dijanjikan bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian kembali mundur ke belakang. Fatanqalibu khasirin, lalu kemudian kalian akan menjadi atau istilahnya kembali menjadi orang-orang yang merugi. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbeda dengan kenyataan kaum muslimin tatkala dipanggil perang, tatkala dipanggil mari berjuang, tatkala dipanggil mari berjihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin akan tampil yang paling depan memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang tidak sempat ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat, banyak di antara mereka yang menunggu-nunggu kesempatan bagaimana berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Bani Israel. Mereka berkata, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Nabi Musa, kami tidak berani, di sana ada orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang besar kekuatannya, perkasa, gagah-gagah. Iya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan mau masuk ke negeri itu sampai mereka keluar dengan sendirinya. Wa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar barulah kami akan berani masuk. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat pengecut inilah yang lahir dari perbudakan mereka di masa lalu. Ya. Ini jadi sifat pengecut, artinya tidak ada keberanian sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jamin kemenangan bagi Nabi Musa alaihissalam seandainya mereka mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena sifat pengecut mereka lebih besar daripada ketaatan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, maka itu yang membuat mereka terhalang dan tidak mengikuti titah dan perintah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Dr. Roghib Asirjani pernah menyebutkan siapa orang-orang yang tinggal di sana sebenarnya. Ya, jamaah sekalian, orang yang tinggal di Palestina pada saat itu adalah orang-orang yang memiliki postur tubuh yang normal, cuman mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, kenapa ini harus dibahas? Karena nanti dimunculkan di dalam kitab-kitab suci mereka, bahkan mungkin ini disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, bahwasanya orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang perawakannya lebih besar dari manusia biasa. Di antara perkataan mereka, riwayat Israiliyat yang dituliskan oleh mereka, mereka berkata saking besarnya orang yang tinggal di Baitul Maqdis dulu, mereka jika ingin minum tinggal memeras awan, ambil kemudian diperas lalu kemudian minum. Nah, ini tidak masuk di akal tentu saja ya. Lalu kemudian jika mereka lapar, mereka tinggal menggoncangkan bumi, maka keluarlah ikan paus, hiu segala macam dari lautan, kemudian mereka ambil dan mereka makan. Nah, ini jamaah sekalian, ini termasuk kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat yang belum tentu benar. Belum tentu benar, bahkan mungkin secara akal dan nalar manusia bisa dikatakan ini termasuk kisah-kisah yang diada-adakan. Kenapa kok diada-adakan? Bahkan ini disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab suci umat Yahudi. Karena mereka ingin menjustifikasi, membenarkan sebab mereka tidak ingin bertarung, tidak ingin berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka ini hanya ingin menyembunyikan kepengecutan mereka. Sifat mereka pengecut kemudian ditutup-tutupi dengan kisah-kisah yang seperti ini, seolah-olah mereka ini luar biasa, tidak bisa ditembus sama sekali. Maka disitulah jamaah sekalian, Nabi Musa dan Nabi Harun sudah berputus asa dan sudah tidak mau lagi istilahnya berurusan dengan Bani Israel. Laknatullahi alaihim. Nabi Musa alaihissalam berkata, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku. Artinya aku tidak bisa menguasai diriku, menguasai seseorang kecuali menguasai diriku sendiri dan istilahnya adiknya Nabi Harun alaihissalam. Fafruq bainana, maka pisahkanlah kami dengan orang-orang fasik ini. Disitulah Nabi Musa mulai bosan dengan mereka, ya, mulai tidak lagi ingin berurusan dengan mereka. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghukum mereka. Qala fa innaha muharramatun alaikum arba'ina sanatayatihuna fil ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kalau begitu kami jadikan bumi atau istilahnya negeri yang dijanjikan semula kepada mereka menjadi negeri yang diharamkan atas mereka. Yatihun arba'ina 40 selama 40 tahun mereka tersesat di muka bumi. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan 40 tahun, kalau gambaran kita kan kalau ingin keluar dari satu daerah tinggal jalan terus menerus gitu kan melalui daerah tersebut, maka dia akan keluar dari daerah tersebut, atau ke arah yang sebaliknya terus menerus sampai dia keluar. Tapi jamaah sekalian, Allah jadikan mereka tersesat setiap kali mereka berusaha keluar dari tempat dekat dengan Baitul Maqdis tersebut, mereka tidak bisa. Dan ini terjadi selama 40 tahun. Dan pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Iya. Berganti generasi selama 40 tahun ini, berganti generasi, ya generasi-generasi pengecut, ya ini mulai berkurang sedikit demi sedikit. Tapi sifat-sifat yang buruk ini tentu saja masih ada dan diwariskan, karena memang yang mengajari mereka karena generasi awal mereka, ya generasi yang kedua dan generasi yang ketiga inilah yang kemudian masih tersesat di muka bumi, tidak bisa keluar selama 40 tahun ini. Nah, selama jeda 40 tahun inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus salah seorang di antara mereka menjadi seorang nabi, yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun disebutkan dalam beberapa riwayat, Yusha bin Nun ini adalah orang yang menemani Nabi Musa alaihissalam saat ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Tatkala Nabi Musa dan pembantunya ini melewati perbatasan pertemuan dua laut, qala li fatahu, dia berkata kepada pembantunya, ya, atina ghada'ana, berikanlah makan siang kepada kami. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sesungguhnya kita telah menemui keletihan karena safar kita ini. Nah, orang yang membantu Nabi Musa di dalam ayat ini adalah Yusha bin Nun yang pada saat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai utusan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi orang-orang yang pengecut sudah berkurang, maka lahirlah generasi-generasi baru yang lebih berani, sedikit lebih berani dari generasi yang setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membebaskan kota Palestina di tangan mereka. Ya. Ketika mereka hendak masuk ke Baitul Maqdis, maka disitulah terjadi peperangan yang begitu dahsyat antara Bani Israel dengan orang-orang yang tinggal di sana. Orang-orang yang tinggal di sana. Ada beberapa riwayat disebutkan Amalik atau orang-orang yang Kan'aniyun. Ya, beberapa riwayat yang menyebutkan siapa yang sebenarnya tinggal di Palestina ini. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat dengan hari Sabtu sementara peperangan masih berkecamuk. Ya, sudah dekat dengan hari Sabtu sementara peperangan antara Bani Israel dengan mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis ini masih berkecamuk. Maka Nabi Yusha alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menahan matahari tidak terbenam. Agar Allah Subhanahu wa taala menahan matahari agar tidak terbenam. Karena besok sudah hari Sabtu. Sudah diharamkan berperang, sudah diharamkan melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, kalau sudah diharamkan berperang, ini kemungkinan musuh akan balik menyerang lalu kemudian menghabisi Bani Israel. Ya, pada saat itulah dia berdoa agar matahari ditahan, maka Allah Subhanahu wa taala pun menahan matahari untuk mereka tidak terbenam. Lalu kemudian mereka memasuki Baitul Maqdis dalam keadaan selamat dan mereka menang di dalam peperangan ini. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tumbuhlah Bani Israel ini menjadi bangsa yang besar di negara yang baru. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fase panjang dimulai bagaimana mereka membangun peradaban, ya, bagaimana membangun peradaban, ya. Setelah Nabi Yusha, jadi ada beberapa fase. Fase pertama dinamakan dengan Ahdul Qudah, ya, fase para hakim. Jadi Nabi Yusha setelah sampai di sana membangun sebuah negara
kemudian mengutus dari berbagai macam kabilah dari suku Yahudi tersebut 12 utusan. Setiap suku diutus baginya seorang hakim. Jadi masing-masing ada hakim, lalu kemudian berdirilah negara yang lengkap dengan aparaturnya segala macam, berdiri lengkap. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berlangsung lama. Ini berlangsung agak lama. Lalu kemudian nanti berganti ke fase-fase yang berikutnya. Fase yang berikutnya adalah fase Mamalik, fase di mana muncul kerajaan-kerajaan. Ya. Nabi Yusha alaihissalam meninggal dunia, lalu kemudian timbullah kerajaan-kerajaan yang ingin istilahnya membentuk kerajaan, berpindah ke pemerintahan, berpindah bentuk kepemerintahannya dari semula berdasarkan hakim-hakim yang diutus atau yang ditunjuk oleh Yusha bin Nun, sekarang berubah menjadi sistem kerajaan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro ilal mala'i min bani Israila mim ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Apakah engkau melihat wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kaum di antara Bani Israel setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, id qalu linabiyyin lahum, maka tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, ya, tunjuklah seorang raja yang dengan raja tersebut kita bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulailah fase kerajaan sekarang. Jadi menjelang meninggalnya Nabi Yusha alaihissalam berubah sistem pemerintahan yang semula berdasarkan hakim-hakim menjadi sistem kerajaan. Ya, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terpilih yang menjadi raja bagi mereka adalah Tolut, ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Tolut ini orang yang dari segi kedudukan kemasyarakatan dia bukan termasuk orang yang terpandang. Dari segi finansial dia juga bukan termasuk orang yang berada. Nah, maka orang-orang Yahudi Bani Israel pada saat itu tidak setuju semua dengan kepemimpinan Tolut. Iya. Tapi karena Nabi Yusha berkata Allah Subhanahu wa taala yang memilih dia. Allah Subhanahu wa taala yang memilih dia, maka pada akhirnya mereka pun harus setuju dengan keputusan Nabi Yusha alaihissalam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka pun berperang memperjuangkan apa yang istilahnya menjadi tujuan mereka. Karena pada saat itu tatkala berdiri negara Yahudi dengan kekuatan yang begitu besar, ada beberapa daerah yang diserang oleh musuh-musuh di samping-samping daerah-daerah perbatasan ini masih diserang musuh, yang kemudian mengharuskan mereka istilahnya menyerahkan tabut. Jadi mereka memiliki peti, semacam peti yang isinya ada peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Ya, di dalamnya ada tongkat, di dalamnya ada sisa-sisa pakaian Nabi Musa alaihissalam disimpan di dalam satu peti. Peti ini mereka senantiasa mencari keberkahan dengannya. Ya, karena ini diyakini berasal dari fisik Nabi Musa alaihissalam, maka dari sisi syariat ini sah-sah saja ya kalau kita mengambil keberkahan dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Dan sudah bisa dipastikan di zaman sekarang sangat sulit sekali memastikan apa yang tertinggal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan tidak ada. Kalaupun ada pasti sudah diperebutkan oleh 1 miliar umat Islam yang ada di dunia karena ingin mencari keberkahannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Bani Israel, mencari keberkahan dari fisik Nabi Musa alaihissalam, dari peninggalan mereka. Mereka simpan di dalam semacam kotak, ya, yang dinamakan dengan tabut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabut inilah yang kemudian berhasil dicuri dan berhasil dirampas oleh musuh-musuh orang Yahudi pada saat itu. Diambil lalu kemudian dibawa keluar daerah mereka. Nah, mereka berperang dengan Tolut ini untuk kembali membawa tabut tersebut, istilahnya kembali merebut tabut tersebut sehingga kembali dimiliki oleh Bani Israel. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka tahu bahwasanya yang diutus Tolut, maka yang berperang ini mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala uji kembali dengan
tidak bolehnya mereka minum di suatu tempat, ya, di suatu tempat, ya. Di antara mereka ada yang minum dari tempat tersebut padahal tidak boleh, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa semakin sedikit. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedikit tersebut di antara mereka ada seseorang yang akan menjadi nabi di kemudian hari, yaitu Dawud alaihi salam. Ya, di antara mereka, di antara yang tersisa yang sedikit tersebut yang mau berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yaitu Nabi Dawud alaihissalam, ya. Pada saat itu belum menjadi nabi. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan mereka menang atas musuh-musuhnya. Sampai tabut yang dulunya dirampas mereka bisa ambil kembali, lalu kemudian menjadi milik Bani Israel. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membunuh musuhnya adalah Nabi Dawud alaihissalam. Ya, Nabi Dawud berhasil membunuh raja mereka yang bernama Jalut, lalu kemudian kemenangan diambil oleh Bani Israel. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kebetulan Dawud alaihi salam ini termasuk orang yang terpandang dari segi nasab. Dia sudah punya jasa di dalam peperangan, maka kemudian dialah yang diangkat menjadi raja. Jadi setelah Tolut, lalu kemudian Nabi Dawud alaihissalam diangkat menjadi raja, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus dia menjadi seorang nabi. Yang diantara mukjizat beliau adalah bisa melunakkan besi. Bisa melunakkan besi, diubah menjadi berbagai macam kerajinan, termasuk baju besi, termasuk senjata-senjata peperangan bagi Bani Israel. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah kepemimpinan Nabi Dawud alaihissalam, kerajaan Bani Israel ini mencapai puncak kejayaannya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, bahkan ini salah satu kerajaan yang kekuasaannya ini meliputi seluruh dunia. Meliputi seluruh dunia, kecuali beberapa daerah yang dikuasai oleh kaum Romawi, kemudian orang-orang yang di sekitar istilahnya daerah Palestina di sana, termasuk orang-orang yang daerah-daerah yang dikuasai oleh Asyuriyun. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Dawud alaihissalam memiliki anak, yaitu Sulaiman alaihi salam. Ya, sepeninggal Nabi Dawud alaihissalam, maka yang menjadi raja bagi Bani Israel, kaum Yahudi pada saat itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaan beliaulah yang tidak akan pernah ada bandingannya dengan semua kerajaan yang ada di muka bumi pada saat ini. Ya, tentara beliau bukan hanya manusia, jin, bahkan semua hewan menjadi tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu-satunya orang yang bisa mengerti bahasa binatang dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sudah kita ketahui bersama. Ya, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah puncak kejayaan Yahudi. Inilah puncak kejayaan Yahudi. Pada saat itulah Bani Israel betul-betul berada di dalam kemakmuran, di dalam kesejahteraan. Namun sekali lagi jamaah sekalian, sifat-sifat buruk inilah yang justru sifat-sifat buruk mereka yang berada di dalam diri mereka yang justru menjatuhkan mereka sekali lagi. Ya. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah mungkin di pertemuan yang selanjutnya, karena berkaitan dengan waktu sudah habis.